Ya, Tanggapan jadi Ibu. tadi sudah disampaikan juga terkait dengan apa-apa saja yang menjadi apa kriteria untuk seleksi. Yang pertama memang benar bahwa rata-rata dari nilai raport dari seluruh mata pelajaran itu rata-rata itu jadi hal yang penting. Kemudian yang kedua adalah dari mata pelajaran pendukung. Ya memang tadi yang Ibu sampaikan bahwa kalau mata pelajaran pendukungnya itu pilihan ya tidak tersedia di semua semester itu betul. Jadi ya nanti akan diambil dari yang ada begitu ya, yang ada 3 semester ya akan diambil dari 3 semester. Nah kemudian ada hal lain yang bisa juga digunakan untuk apa namanya kriteria seleksi adalah untuk prestasi ya, prestasi dari siswanya. Betul. Kemudian terkait dengan yang tadi ditanyakan rekam jejak ya memang ini apa namanya perguruan tinggi itu sebagian besar itu melakukan tracking ya dari yang dulu diterima di SNBP begitu sudah masuk ke kuliah begitu itu nilainya bagaimana apakah cukup relevan atau cukup apa namanya inline dengan nilai yang waktu di SMA-nya atau tidak begitu itu banyak perguruan tinggi yang melakukan tracking yang seperti itu dan juga tadi juga disebutkan kalau misalnya ada dulu sudah pernah diterima kemudian ternyata nggak nongol waktu pendaftaran ulang nah itu juga ada juga jadi perguruan tinggi yang jadinya mencatat begitu bahwa SMA tersebut itu kalau siswanya diterima nggak daftar ulang begitu itu dicatat begitu oleh perguruan tinggi. Nah kemudian ada juga yang kalau misalnya pertanyaannya adalah gimana kalau tahun sebelumnya belum belum pernah ada alumni SMA tersebut yang di perguruan tinggi itu ya mungkin itu kan jadi kriteria tambahan ya mungkin kriteria utamanya yang tadi nilai rata-rata raport nilai rata-rata apa namanya mata pelajaran pendukung prestasi yang seperti itu kan anu ya jadi hal yang utama ya memang kalau kalau belum punya alumni yang di situ ya ini jadi ada satu kriteria yang jadi berkurang ya memang sebetulnya tapi ya bisa jadi di tahun lalu itu banyak perguruan tinggi yang melakukan apa perluasan jangkauan ya Pak, ya, malah SMA-SMA yang belum pernah diterima itu diterima di tahun terima. lalu gitu ya. Ini ada juga dan kemudian mungkin yang perlu diperhatikan SMA itu juga ada indeks ya, Ya, indeks dari asesmen nasional itu ya, juga dijadikan apa namanya dasar begitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah apa ya tiap tahun merasakan yang proses asesmen nasional itu juga menjadi indeks yang dipertimbangkan dalam SNBP. Kemudian juga ada indeks UTBK tahun lalu begitu ya. Jadi ini juga dipertimbangkan begitu. Jadi kalau ada alumni SMA tersebut yang tahun lalu ikutan UTBK, maka itu akan dilihat nilainya, nilai prestasi di UTBK-nya seperti apa. Itu juga akan menjadi indeks begitu. Jadi banyak faktor sebetulnya yang memang menentukan SNBP. Makanya tadi Bu Is di awal tadi bertanya ini jalur langit benar atau enggak gitu. Nah itu memang karena faktornya banyak ya, tidak hanya sekedar nilai raport, tidak hanya prestasi, kemudian ada juga indeks sekolah, ada juga track record tahun lalu seperti apa dari alumni-alumninya seperti itu. Jadi memang banyak faktor. Tapi tadi sudah ditegaskan oleh Pak Edward begitu bahwa ini bukan jalur langit itu. Ini kita punya punya sekian banyak cara untuk melakukan proses seleksi begitu. oke. Gitu kira-kira. Oke, gitu ya, Bu Fitri. Ya, semangat ya dalam mendampingi putra-putrinya gitu ya, bahwasanya ini sesuatu yang logik gitu ya, bisa dilihat dan memang ada sudah transparan juga disampaikan tadi ada rekam jejak individu gitu dan lain sebagainya termasuk nilai UTBK-nya Bu. Nilai UTBK-nya dari sekolah tersebut tuh ada juga PTN yang kemudian memasukkan ya, memasukkan. Baik.